Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat J Channel yang saya banggakan, semoga sahabat J Channel menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang sehat. Tadi saya menginginkan maksud sukses itu bisa dunia dan akhirat. Kalau dunia sehat, banyak rezeki, sukses di tempat kerjanya, sukses di bisnisnya, juga keluarganya juga semua sehat. Terima kasih sahabat J Channel yang terus nonton YouTube yang ditampilkan dari Studio J Channel. Kita akan terus membuat YouTube yang bisa dinikmati atau bisa ditonton. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua. Saat ini saya mau bicara, saya sebenarnya baca nih sahabat J Channel, ada dari artikel saya lihat dari webnya Akurat.id. Saya menarik tadi lihat-lihat ada penjelasan, saya udah hafal penjelasan 5 obat hati menurut Islam katanya. Nah, jadi sahabat J Channel, seseorang yang baik katanya tingkah lakunya biasanya karena memang hatinya baik juga. Jadi hati dalam hal ini bukan berarti segumpalan organ, tetapi bagian dari hidup manusia yang dapat merasakan sedih, senang, gembira, serta perasaan yang lain. Hati juga merupakan tempat bersemayamnya iman seseorang. Sahabat J Channel, itu tadi saya baca di situ, intinya itulah. Nggak tahu sama atau, tapi itu intinya. Itu yang menarik bagi saya, apalagi di masa bulan puasa ini. Katanya hati manusia syarat akan misteri. Kan kita tidak tahu nih sahabat J Channel hati seseorang. Sahabat J Channel nggak tahu hati saya juga kan, sama lah, kita semua tidak tahu. Jadi belum tentu katanya belum tentu seseorang tuh yang berpenampilan baik berarti hatinya baik. Dia mudah-mudahan baik juga ya. Terus juga kalau tampilan jelek berarti hatinya belum tentu juga. Jadi sahabat J Channel, kita sebagai manusia sangat dianjurkan katanya untuk tidak menilai seseorang dari penampilan saja. Kita harus berpikiran positif. Kita harus membaur sesama manusia. Nah, dalam Islam, hati yang penuh misteri tersebut kerap menghadapi berbagai macam penyakit katanya. Misalnya rasa iri, dengki, hasad, takabur, ujub, sombong, ria, dan lain-lain. Itu penyakit hati. Tetapi sebagai orang yang beriman, sahabat J Channel tentu yakin bahwa hal-hal demikian itu bisa diselesaikan atau diobati. Contoh dalam hati juga bisa diobati. Nah, dalam artikel itu saya baca tadi. Bahkan dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini artinya sahabat J Channel. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu dalam surat Yunus. Saya dengar ini ada lagu juga sebetulnya, Tombo Ati ya, yang dari Opik. Ini saya jelaskan. Bukan saja saya baca, tadi saya baca yang hasil tadi itu. Satu, membaca Al-Quran dan maknanya, itu salah satu obat hati. Kenapa harus baca Al-Quran? Karena ini obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati yang pertama, yaitu dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dengan membaca Al-Quran, seseorang yang sedang merasa resah, gelisah, gundah, dan merana akan merasa lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang artinya, seartinya aja ya sahabat J Channel. Dan kami
Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu yang ke satu ya. Yang kedua, kita dalam obat hati itu harus mendirikan sholat malam. Sholat malam seperti tahajud memiliki banyak manfaat nih bagi kita semua. Dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa yang dipanjatkan ketika sholat malam dapat membuat seseorang merasa lebih tentram, tenang, dan damai. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat Channel, yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya di sini, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Jadi kita sahabat Channel dianjurkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang berpikiran positif gitu, intinya baik ya. Yang keempat sahabat Channel, yaitu perbanyaklah puasa. Memperbanyak puasa, kita akan menambah ibadah puasa yang hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa lainnya. Sahabat Channel, puasa sangat ampuh mengobati penyakit hati, karena pada prakteknya puasa melatih diri agar dapat menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Kelima sahabat Channel, memperbanyak zikir malam. Ya, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, siapapun yang selalu mengingat Allah tentu akan lebih dekat dengannya, akan membuat hati terasa tenang dan damai. Perintah zikir ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Walau alam ya Allah. Nih sahabat Channel, itu kan ya, mudah-mudahan saya baca nih sahabat Channel, boleh juga sambil saya tadi pagi membaca itu, dan ini saya ingin ditampilkan aja. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Channel bisa ya memang ada manfaatnya. Saya dari akurat.co ya. Itu penjelasan 5 obat hati. Nah, kita lanjut coba lirik ini, ada lagu Tombo Hati ya. Di ini siapa itu? Bahasa Indonesianya lah ya sahabat Channel. Enak juga kalau sambil ini saya mau dengerin lagu itu. Hey yeah 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 ne. Da 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 di de ra 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 ra. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat,
berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, berzikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Nah itu sahabat channel 5 obat hati. Mudah-mudahan ya bukan lagu tadi, obrolan aja. Sebenarnya saya membacakan terus obrolan, mudah-mudahan isinya bisa bermanfaat, terutama bagi saya, sahabat channel dan keluarga. Saya ingin lebih tenang hati ini, tawadu, pasrah, semangat kerja, dan selalu ridho apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya cakap ngobrol, bukan obrolan lah, yang saya ungkapkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian sahabat channel, mudah-mudahan kita bisa jumpa di acara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.